Pengertian perilaku organisasi adalah bidang studi yang mengkaji bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam konteks organisasi, serta bagaimana organisasi itu sendiri beroperasi dan berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya. Pentingnya mempelajari perilaku organisasi adalah 1. Meningkatkan efektivitas organisasi. 2. Meningkatkan kepemimpinan dan pengambilan keputusan. 3. Memahami dan mengelola perubahan. 4. Memperbaiki lingkungan kerja. Selanjutnya itu ada teori perilaku organisasi. Teori perilaku organisasi itu berfokuskan pada penilaian individu dan kelompok, bagaimana sih dia bertindak dan beroperasi pada suatu organisasi tersebut. Teori ini juga berusaha memahami, memprediksi, dan mengendalikan tingkah laku perilaku manusia dalam organisasi untuk meningkatkan efektivitas organisasi tersebut. Selanjutnya ada komponen perilaku organisasi. Perilaku organisasi dapat dipahami melalui beberapa komponen penting, yaitu ada individu, kelompok, dan struktur organisasi. Yang pertama ada individu. Individu dalam organisasi adalah komponen dasar yang memengaruhi perilaku dan kinerja secara keseluruhan. Ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu pertama ada motivasi. Motivasi ini adalah dorongan yang mempengaruhi individu untuk berperilaku dan bekerja. Kedua ada persepsi, yaitu cara individu memahami dan menafsirkan situasi di tempat kerja. Kemudian yang ketiga ada kepribadian, yaitu karakteristik individu seperti sikap, nilai, dan kebiasaan. Kemudian yang keempat ada keterampilan dan pengetahuan, yaitu kompetensi individu dalam bidang tertentu juga mempengaruhi kontribusi mereka di organisasi. Yang kedua ada kelompok. Kelompok di dalam organisasi merupakan sekumpulan individu yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Ada komponen penting dari perilaku kelompok, yaitu pertama, dinamika kelompok. Ini mencakup interaksi antara anggota kelompok, termasuk komunikasi, norma, dan peran yang dimainkan oleh masing-masing anggota. Kedua, peran dan tanggung jawab. Memahami peran masing-masing membantu dalam pembagian tugas dan tanggung jawab yang lebih jelas. Ketiga, kepemimpinan. Pemimpin yang efektif dapat memotivasi anggota, mengelola konflik, dan mengarahkan kelompok menuju pencapaian tujuan. Keempat, konflik dan kerjasama. Kemampuan untuk bekerja sama sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, struktur organisasi. Struktur organisasi adalah cara organisasi diatur untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan tugas. Ada beberapa komponen penting dari struktur organisasi, yaitu pertama, desain struktur, yaitu pembagian tugas dan alur komunikasi. Kedua, budaya organisasi. Nilai dan norma yang dianut dalam organisasi membentuk budaya yang mempengaruhi perilaku individu dan kelompok. Budaya yang kuat dapat meningkatkan komitmen, inovasi, dan kepuasan kerja. Ketiga, proses dan kebijakan. Aturan dan prosedur yang ditetapkan dalam organisasi berfungsi sebagai panduan bagi perilaku individu dan kelompok. Keempat, koordinasi dan komunikasi. Proses koordinasi antara berbagai bagian organisasi sangat penting untuk memastikan bahwa semua elemen bergerak menuju tujuan yang sama. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk mencapai koordinasi yang baik. Oke, selanjutnya itu kita menjelaskan tentang perubahan dalam organisasi. Di organisasi itu pasti memiliki perubahan. Nah, perubahan itu dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, struktur. Yang kedua itu ada teknologi, dan yang terakhir ada budaya. Ketiga yang barusan saya sebutkan itu sangat mempengaruhi dan berdampak pada efektivitas dan efisiensi kerja. Konflik dalam organisasi. Konflik dalam organisasi itu di mana situasi terjadi pendapatan, tujuan, serta kepentingan antara individu dan kelompok dalam suatu organisasi tersebut. Bisa terjadi antar individu, antara konflik departemen dan manajemennya juga. Terus di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa konflik umum yang terjadi pada organisasi. Yang pertama itu ada perbedaan tujuan, yang kedua komunikasi yang buruk, dan yang terakhir yang ketiga ini perbedaan nilai atau prinsipnya. Kesimpulan, dinamika perilaku organisasi mencakup interaksi antara individu dan kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Kesimpulannya, pemahaman tentang motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Selain itu, perubahan dan adaptasi dalam organisasi menjadi kunci untuk menghadapi tantangan dan mencapai keberhasilan jangka panjang.